sudah percaya Kristus, Onesimus sudah percaya kepada Kristus, supaya mereka berelasi dalam kebenaran Allah, bukan dalam ikatan Tuhan dan hamba lagi, tapi kebenaran Allah yang mengikat mereka. Sudah perhatikan, kemegahan Babel dibangun dengan darah, kehancuran menjadi bagian daripada seluruh kemegahan itu. Jika hidup profesi dibangun dengan fondasi-fondasi seperti Babel, kehancuran menanti engkau di depan. Profesimu sangat rentan dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang. Bukan saya mengatakan semua profesi yang lain tidak, tetapi engkau sangat. Dan saya merindukan kau bisa berbicara banyak, karena kebenaran Allah menjadi bagian hidup. Perhatikan, berbeda dengan keburukan Babel, Allah berjanji pada suatu hari nanti kemuliaannya akan menutupi bumi. Ayat 14. Perhatikan dalam pasal itu. Kemuliaan Babel, kemuliaan tanda kutip di sini, tidak akan bertahan, tetapi kemuliaan Tuhan akan selama-lamanya. Kita bisa lihat di sini. Tentu saja Tuhan dimuliakan saat Babel jatuh di hadapan musuh-musuhnya tahun 539 ya sebelum Masehi. Itu kita bisa lihat dalam Yeremia pasal 50 dan 51. Dan Tuhan akan dimuliakan ketika Babel di akhir zaman telah hancur, yaitu kerajaan dunia yang menentang Allah berakhir. Mungkin perjuanganmu di dalam hukum ini pada ujung daripada perjuangan sepertinya mentok. Saya katakan tidak. Tinggal Tuhan saja yang akan bertindak di dalam waktu ini, yang akan melihat bahwa hukum dunia akan dihancurkan karena tidak berpihak kepada kebenaran, tapi hukum Allah akan ditegakkan dalam segala kemuliaan dalam kekekalannya, dan itu akan menjadi bagian. Ya, kita lihat di sini, jatuhnya Babel yang begitu agung adalah sebagai pengingat dan sebagai peringatan juga bagi kita, bahwa apa yang dibangun oleh manusia tanpa Tuhan tidak pernah bisa bertahan. Kalau kau membangun profesi di luar Tuhan, tidak akan bertahan. Jika kau membangun pelayanan tanpa Tuhan, tidak akan bisa bertahan, akan hancur pada waktu. Pada waktu kau membangun pelayanan profesi di dalam Tuhan, engkau berjumpa dengan kesulitan-kesulitan, dan sepertinya engkau menabrak tembok yang begitu tinggi dan tebal, tapi sebenarnya kekuatan dan perlindungan Allah ada di dalam semua gerak yang kau kerjakan, karena tidak ada yang sia-sia yang kau tabur bersama Tuhan. Ya, ingat, ini sangat penting. Kalau engkau tidak berjuang sekarang, hukum 20 tahun yang akan datang akan jauh lebih parah. Mahasiswa, mulailah melakukan diskusi-diskusi dengan isu-isu kontemporer, untuk konsultasi dengan kakak-kakak, senior-senior, alumni-alumni. Maka saya buat jaringan, ya, buat milih sendiri, diskusi bersama. Mari diskusi terus isu-isu berkaitan undang-undang, ya, pendidikan nasional. UNAS itu, saudara, itu bikin siswa stres. Perhatikan. Bayangin, mau UNAS aja istiqosah, doa masa, pensilnya semua dikasihkan ke kiai, ke ustadz untuk didoakan. Momok, kenapa engkau diam saja? Ahli hukum, kenapa kau diam saja? Itu nggak benar itu. Siswa dibuat stres, tertekan sedemikian rupa. Anak saya waktu ujian, kamu sudah siap saja? Ayo kita jalan-jalan, kita makan, kita doa, makan, selesai. Diajak santai. Kenapa? Masa depan dia kan bukan ditentukan soal lulus atau tidaknya UNAS. Benar? Gila itu bangsa ini, soal urus pendidikannya nggak bisa, apalagi urus yang lain. Ini benar. Menteri pendidikannya tetangga saya, saudara. Dia tinggal di rumput juga, tetangga saya.
Bayangin, dari tahun ke tahun pendidikan hanya menjadi satu proyek saja. Uang negara dihambur-hambur. Berapa miliar itu sudah untuk UNAS? Dan berapa yang masuk di sana? Silakan diaudit. Ia bukan orang bodoh, kan mengerti caranya untuk melenyapkan anggaran semacam itu. Benar nggak? Bangsa ini penuh dengan orang pintar, termasuk pintar menipu uang rakyat. Coba, kalau bangsa ini tidak dibangun dengan orang-orang yang punya karakter Kristus di dalam, punya moralitas yang begitu, bagaimana mungkin bisa kebenaran menjadi keputusannya? Tidak mungkin. Saya tidak yakin itu. Justru mereka menciptakan hukum yang dimana mereka bisa bermain dengan celah-celah yang ada. Nah ya, sudah coba diskusikan, ya, supaya suhu itu di Bredel itu nggak pakai UNAS itu. Jadi supaya proyek-proyek itu yang masuk saku itu hilang semua. Lebih baik dipakai itu beasiswa itu, saudara, daripada untuk UNAS. Masih ada banyak hal yang lebih positif untuk mempersiapkan SDM Indonesia ini bisa bertarung dalam kancah globalisasi. Masih banyak. Saya bilang bingung aja negara ini. Masa diskusinya dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang tentang UNAS terus? Kayak nggak ada topik yang lain aja yang lebih baik untuk membangun bangsa ini. Benar nggak? Malaysia dulu yang impor dari kita, saudara. Sekarang perhatikan pendidikannya maju demi itu. Aduh, saya bilang, ini loh, kalian perjuangkan Bredel UNAS itu. Targetnya 2014 tidak ada UNAS. Mungkin SD dulu, SMP dulu, enggak, serentak ibu. Perjuangkan, bener loh. Saya nggak ada itu lihat demonstrasi Fakultas Hukum apa untuk UNAS itu, ada. Atau saya nggak tahu. Pernah kalian demo itu? Pernah? Nggak pernah. Iya. Apa kalian? Baca Alkitab doang. Rajin banget kalian. Saya melihat itu, saudara, yang anak gereja itu, yang Kristen, anaknya ujian itu bingung, titip pendeta pokok doa. Padahal tiap minggu ketemu nggak pernah titip doa, pokok doa untuk anaknya. Waktu UNAS itu waduh titip, semua titip. Sampai pendeta itu punya daftar anggota jemaat yang sedang UNAS. Saya kira apa? Doanya Pak Hari UNAS, iya. Lo kok jalan-jalan? Nah, emangnya nggak boleh? Jadi buat relax saja kan? Ngapain? Ya. Wah, anak saya di kamar terus sibuk. Sudah tahu, UNAS itu semua, ya, pada umumnya siswa-siswa itu dikasih kebebasan untuk semangat Indonesia ditegakkan kembali, yaitu gotong royong. Benar, anak saya itu, aduh pak, kenapa? Semua satu kelas itu gotong royong. Ya tapi namanya itu sekolah Kristen, dia katakan enggak sih, enggak gotong royong, persekutuan kasih mereka. Saya nggak tahu, saudara, karakter apa yang akan dihasilkan dengan model adanya UNAS dalam SDM kita ini. Karakter model apa SDM kita itu nanti? Mencuri, ketidakjujuran sudah menjadi hal dibiasakan di dalam kacamata pengawas. Apa jadinya mentalitas semacam ini? Benar nggak? Ini bukan bersifat momentum loh, saudara. Yang saya lihat adalah penanaman habit di dalam diri anak, dalam karakter yang buruk. Jangan heran kalau dia mereka dalam profesi mereka menjadi pencuri-pencuri yang luar biasa, karena sudah dilatih oleh para pengawas-pengawas ujian nasional. Menyedihkan. Sudah perhatikan di dalam konteks itu, semua yang dibangun dengan kekuatan daging akan runtuh pada akhirnya, tidak bisa bertahan. Ya.
Orang yang mengeksploitasi orang lain pada akhirnya kehilangan segalanya. Dan mimpi-mimpi manusia yang melampaui dari yang seharusnya akan berubah menjadi bencana. Kita tidak boleh mengeksploitasi yang diciptakan menurut gambaran rupa Allah, tidak boleh. Dan jangan berharap dapat terhindar dari penghukuman Allah jika hal itu kita lakukan. Mungkin bukan sekarang waktunya, tetapi lambat atau cepat penghukuman pasti datang. Yang berikutnya sudah kita lihat yang keempat, kemabukan dan kekerasan, ayat 15-17. Gambaran yang menyedihkan dapat ditafsirkan secara pribadi maupun secara nasional di sini. Saudara, Alkitab memang tidak melarang minum anggur secara total, namun Alkitab memperingatkan kepada kita terhadap hal-hal yang jahat karena minuman keras. Ya, itu kita bisa lihat begitu banyak ayatnya. Dan kemabukan dan perilaku tidak senonoh atau amoral seringkali menjadi bagian secara bersama-sama. Itu sahabatnya. Kenapa? Orang-orang yang mabuk, dia kehilangan penguasaan dirinya, mengerti ya? Dan dia terbuka kepada tindakan-tindakan yang amoral. Itu yang terjadi. Engkau harus hati-hati, ya, tentang hal ini. Namun, apa yang Babel lakukan kepada orang lain, Tuhan akan lakukan kepadanya. Perhatikan, apa yang mereka tabuh, mereka tuai. Babel telah menjadi piala emas di tangan Allah. Bayangkan, itu sesuatu yang sangat memalukan dan dibuat malu. Allah menggunakan Babel untuk menghajar bangsa-bangsa, tetapi pada saat ini Allah memberinya secangkir minuman yang akan menghancurkan diri mereka. Ya. Babel akan merasa malu kepada bangsa-bangsa lain karena terlihat auratnya dikatakan di sini. Perhatikan, ganti rugi ilahi akan mereka rasakan. Kekerasan yang dia lakukan kepada orang lain akan berlaku atas mereka. Saat dia menumpahkan darah orang lain, darahnya akan ditumpahkan. Pada saat dia menghancurkan tanah bangsa lain, tanahnya sendiri akan dihancurkan. Kemuliaan Allah akan melingkupi seluruh, tapi kemuliaan dalam tanda kutip Babel akan tertutupi oleh perasaan dengan perasaan malunya. Perhatikan, gambaran orang mabuk adalah gambaran orang yang menyedihkan. Muntahnya tumpah pada tubuhnya, kondisi yang sangat buruk. Itu yang digambarkan oleh Habakuk. Mengerti? Babel itu akan muntah, dan muntahnya ke dirinya sendiri. Gambaran yang menjijikkan dilukiskan oleh Habakuk untuk Babel. Tuhan menjelaskan ini kepada Habakuk di tengah-tengah kegoncangan dia, keraguan dia tentang tindakan Allah. Pada waktu ini disingkapkan. Kalau sudah melihat pasal 3, ada satu doa yang penuh keagungan, penuh pengharapan, dan penuh iman dilontarkan oleh Habakuk. Dari mulanya ragu, menggugat Allah, jawaban Tuhan meneguhkannya, memunculkan syafaat yang begitu penuh iman dari Habakuk. Itu lukisan yang sangat luar biasa, ya. Di dalam bagian ini Allah menyoroti sikap Babilonia yang menyalahgunakan pepohonan dan hewan. Perhatikan Habakuk 2 ayat 17. Nampaknya begitu mudah para tentara menebang pohon, membunuh ternak sebagai pemenuhan kebutuhan, ya, perang mereka, ya, kebutuhan daging dan memasak daging bagi semua tentara yang sedang berperang. Perhatikan ini. Allah juga menunjukkan keprihatinan terhadap hewan yang dicatat dalam Yunus pasal 4 ayat 11. Sebagai referensi, bangsa Israel menggunakan kebijakan yang Allah berikan yang tercatat dalam Ulangan 20 ayat 19-20. Tidak seharusnya orang yang berperang mengorbankan dengan sia-sia burung, hewan, dan pepohonan. Saudara, saya masuk ke dalam bagian terakhir, yaitu yang kelima, tentang penyembahan berhala. Habakuk pasal 2 ayat 18 sampai 20. Dikatakan sedih untuk dikatakan orang-orang Yehuda juga berdosa dalam hati. Karena selama bertahun-tahun turun-temurun kita melihat raja demi raja mereka menyembah para dewa dari bangsa-bangsa lain. Semua nabi berteriak melawan pelanggaran terhadap perintah Allah. Hukum yang pertama di sini. Ya. Yang kedua juga dari 10 perintah Allah. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau bertobat. Sikap bagaimana yang disebutkan dengan penyembahan berhala? Perhatikan Roma pasal 1:23. Memberikan jawaban terbaik. Ya. Penyembahan berhala adalah sikap yang menyembah dan melayani makhluk ciptaan, menggantikan posisi sang pencipta. Itu penyembahan berhala. Sikap menggantikan posisi ini dimulai oleh Lucifer yang mengatakan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14:14.
Dan sikap ini memasuki manusia ketika setan mencobai Hawa dengan mengatakan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Ya. Sikap ini terjadi juga dalam filosofi populer di dalam dunia masa kini, bahwa manusia adalah makhluk yang tertinggi dalam alam semesta dan dapat berada di setiap tingkat ia pilih, meninggikan manusia di tingkat tertinggi. Gerakan humanisme adalah bentuk daripada penyembahan berhala modern. Gerakan humanisme itu dilakukan. Tidak hanya ketidaktaatan kepada firman Tuhan, penyembahan berhala juga satu sikap bodoh yang tidak berguna. Apa yang kita peroleh? Menyembah dewa buatan manusia. Masuk akal ke penyembahan Allah ciptaan manusia semacam itu, ya. Penyembahan berhala adalah penyembahan yang sia-sia karena berhala tidak memiliki kekuatan apa-apa, ya. Pengajar dusta dikatakan Habakuk pasal 2:18 dan memberikan kepada orang-orang kepercayaan palsu, ya, dikatakan di sini sebagai contoh yang memilukan karena sikap yang bodoh ini dapat kita baca di dalam Yeremia 44. Berhala yang mati menjadi pengganti Allah yang hidup. Bagaimana mungkin, saudara? Apapun kesenangan di luar Allah, apapun yang mereka abdikan dan korbankan selain untuk Allah, berada dalam hukuman Allah. Perhatikan, apa saja termasuk profesi, ya, termasuk keluarga. Kebanyakan orang di negara-negara banyak mungkin tidak menyembah buatan manusia seperti yang dilakukan oleh Babel dan orang Yahudi pada masa itu, tetapi mereka tetap melakukan penyembahan berhala modern. Dan berhala modern itu dapat berupa orang terkenal, politisi, atlet, taipan kaya, aktor, artis dan sebagainya. Bahkan artis yang sudah meninggal seperti Marilyn Monroe, James Dean, Elvis Presley masih memiliki pengikut yang ada, mendewakan mereka sedemikian rupa. Orang juga dapat menyembah dan melayani buatan manusia seperti mobil, rumah, perahu, perhiasan, barang-barang seni. Perhatikan, ya. Untuk membeli hal semuanya itu mereka dengan gampangnya keluar duit, tapi diketuk hatinya untuk mengambil bagian di dalam menolong orang lain, di dalam pelayanan, susahnya minta ampun. Saya sesaat diajak makan oleh seorang pengusaha. Habis makan-makan, bayar, ada sisa kembali. Uang-uang besarnya diambil, ya. Di situ uang kecilnya cuma 1.000. Dia minta sama istrinya 1.000 lagi. Isinya nggak ada 1.000, ada 2.000 di luar. Yang 1.000 mau diambil, yang 2.000 ditaruh. Isinya bilang, kamu taruh semua kenapa? Itu orang yang duitnya miliaran. Saya sengaja berlama-lama di situ. Mereka pamitan pergi. Saya sama istri saya keluarkan duit, taruh lagi di situ. Orang semakin kaya katanya lebih mudah memberi, ngomong kosong, bohong. Kalau itu benar, Yesus gak mungkin pakai perumpamaan orang miskin dalam memberi, benar kan? Di dalam Alkitab ini, saudara, penuh peringatan bukan kepada orang miskin, tapi kepada orang kaya. Karena kekayaan mereka membahayakan hidup mereka kalau tanpa hikmat Tuhan. Bukan mengatakan, aduh nanti aku kalau saya jadi alumni, punya duit sendiri, punya pekerjaan sendiri, kira-kira gitu ya, sedikit jadi bos, baru mau belajar memberi. Terlambat. Gak mungkin. Karena orang yang punya duit banyak ingin lebih banyak lagi, maka itu setan penipunya. Wah, semua itu bisa diselesaikan dengan uang. Uang bisa memberikan kepuasan. Bohong. Yang saya tahu sampai hari ini, uang itu memberikan kehausan, bukan kepuasan. Kalau hari ini kau tidak belajar memberi untuk Tuhan, memberi untuk anaknya, dan memberi dan menolong orang lain, ngomong kosong, engkau bisa dipakai dan memberkati orang lain. Tidak mungkin. Sejak gaji saya di perkantas kurang, saya mempertaruhkan 60% gaji saya untuk beasiswa bagi orang lain. Kenapa saya lakukan? Karena saya hidup dari beasiswa, saya menikmati beasiswa. Yang saya berikan 40% itu hanya beras, ikan asin, telur, dan sebagainya. Yang penting bisa makan 1 bulan. 60% saya pakai untuk beasiswa. Dengan gaji yang kurang, saya tetap melakukan itu.
akan makin memberkati banyak, makin gampang menolong orang lain karena sudah melatih diri. Kalau engkau tidak pernah melatih diri, tiba-tiba kau mungkin melakukan hal yang besar, itu tidak mungkin. Itu omong kosong, pasti omong kosong. Di sini kau perlu belajar, ya. Saudara, orang juga dapat menyembah, melayani buatan manusia semacam ini. Mobil, rumah, perahu, dan sebagainya. Hati-hati. Sungguh sangat hati-hati. Betul. Ya. Saya bergumul, saudara ini. Mau beli mobil itu bergumul. Nomor tua saya kasih berkat. Nih, beli mobil. Ya. Saya pikir udah dah kayak Avanza gitu aja udah nggak apa. Kadang-kadang saya bergumul keras. Ya, mobil ini tidak boleh menjadi indah dalam hidup. Dulu saya punya mobil satu Daihatsu. Begitu dapat Kijang satu, saya serahkan yang satu terus. Kemudian Tuhan tambahkan Innova. Innova dijual sekarang digantikan Viva. Saya bergumul bagaimana dengan kebutuhan pelayanan perkantas yang makin banyak untuk membutuhkan. Tiba-tiba saya dapat ya dari mertua sebuah CR, sehingga mobil Kijang Silver bisa dipakai lebih leluasa. Semua dipakai untuk kepentingan Tuhan. Sekarang sedang dipakai oleh seorang alumni yang datang dalam urusan adiknya mau lamaran pakai saya. Dia bilang, jangan yang itu, yang ini aja nggak apa-apa, pakai aja CR-nya tuh. Enggak, ini aja yang Kijang. Semua berkat saya rawat dengan baik. Jangan sekali-sekali menaruh dan melekatkan hatimu kepada berkat. Banyak alumni ya jatuh tatkala di tengah-tengah limpahnya berkat karena terjadi pergeseran hatinya, bukan melekat kepada sumber berkat tetapi melekat kepada berkat, sehingga berkat menjadi ilah yang mencobai dan menjatuhkan. Hati-hati. Saya selalu mengingatkan kalian calon-calon alumni di bidang hukum yang rawan dengan begitu kelimpahan berkat. Kalau kau tidak hati-hati, perkara kau bikin transaksi, terus hasilnya kau persembahkan ke perkantas, terkutuklah orang-orang begini. Saya selalu mengatakan kepada alumni, kalau uang yang kau persembahkan bukan dari cara hidup yang benar, stop, tidak usah kasih. Walaupun perkantas butuh dana, tapi harus dari tangan-tangan alumni yang bekerja keras dan berjuang dengan kebenaran.